Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Mutiara Fildi dengan NIM 24334158. Kali ini saya akan melakukan tindakan cara memandikan bayi dan juga perawatan pada tali pusar. Dan ini untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan maternitas dengan dosen pengampu Ibu Nurse Vivi Yuderna, SCAP MCAP. Silahkan menyaksikan video saya. Nah, di sini alat yang kita gunakan ada Aquades, ada shampoo dan juga sabun, kemudian ada comb, lalu ada hand sanitizer, bengkok, handscoon, korentang yang berisikan kain kasa, dan juga ada termometer air dan juga termometer suhu tubuh. Kemudian ada apron, 2 handuk, dan juga ada bedong bayi yang baru. Kemudian ada juga baju yang bersih. Nah, di sini juga kita menggunakan 2 baskom air hangat dan 2 waslap. Selamat pagi, Bu. Pagi, Sos. Baik, Ibu, perkenalkan saya perawat Cindy yang hari ini berdinas dari pukul 7 hingga 2 siang nanti. Apa benar ini dengan Ibu Nurul? Benar, Ibu. Boleh sebutkan nama lengkap Ibu dan tanggal lahir bayi Ibu? Nurul Abdia, 26 Juni 2002. Oke, baik, sudah sesuai ya, Bu. Ibu, kali ini saya akan melakukan tindakan untuk memandikan bayi Ibu dan juga melakukan perawatan pada tali pusatnya. Nah, hal ini dilakukan untuk menjaga kebersihan dan juga agar terhindar dari infeksi. Nah, untuk melakukan memandikan dan juga perawatan dari tali pusat ini memerlukan waktu 15-20 menit Ibu kurang lebih. Apakah Ibu bersedia? Sedia, Sos. Baik, saya mempersiapkan alat dulu ya, Bu. Nah, yang pertama kita lakukan adalah cuci tangan 6 langkah, kemudian memakai handscoon. Kemudian pakai handscoonnya. Handscoon di sini yang saya gunakan adalah handscoon bersih. Kemudian setelah itu saya akan menggunakan apron. Baik, kemudian di sini saya akan meletakkan handuk di atas perlak. Nah, setelah itu saya akan langsung memandikan bayi. Nah, baik Ibu, saya sudah selesai mempersiapkan alat-alatnya. Selanjutnya saya akan langsung memandikan bayi Ibu ya. Baik. Permisi ya, Bu. Oke, Bu, sebelumnya saya mau bertanya, apakah anak Ibu baru siap makan atau baru siap diasihi? Sudah 2 jam yang lalu. 2 jam yang lalu ya, berarti tidak kenyang ya, Bu. Oke, baik. Nah, kemudian setelah kita menanyakan kapan terakhir kali bayi ini diasihi, selanjutnya kita cek suhu terlebih dahulu untuk memastikan apakah bayi ini dalam keadaan sehat atau tidak. Dan juga pastikan bahwa bayi yang kita mandikan itu tidak rewel. Oke, sambil kita cek suhu tubuh, kita juga cek suhu dari air yang akan kita gunakan untuk memandikan bayi. Di sini suhu yang dianjurkan adalah 37 derajat Celcius. Baik, sudah sesuai. Kemudian suhu dari
bayi normal adalah 36,6 dan di sini saya dapatkan hasilnya normal. Kemudian setelah kita melihat suhunya, kita pastikan pernapasan dari bayi apakah ada gangguan pernapasannya atau tidak. Jika kita lihat tidak ada masalah pada pernapasannya, berarti kita langsung ke memandikan bayi. Yang pertama, kita akan membersihkan pada bagian mata terlebih dahulu dengan waslap yang pertama. Dengan cara dari arah dalam keluar. Kemudian kita bersihkan dengan waslap yang kedua. Dengan dari dalam juga keluar. Nah, setelah itu kita akan membersihkan daerah wajah dengan air yang pertama. Dimulai dari dahi, kemudian di bawah mata, kemudian di samping hidung, pipi, di bawah hidung, dan juga sampai di bawah mulut, sampai di belakang telinga bayi. Nah, kita lakukan juga di sisi selanjutnya, dari dahi, bawah mata, pipi, samping hidung, bawah mulut, sampai belakang telinga. Nah, kemudian kita pakai dengan air yang kedua dengan urutan dari dahi tadi. Oke. Nah, setelah kita membersihkan pada area wajahnya, selanjutnya kita akan membersihkan pada area kepala. Oke, permisi adik. Oke, dengan menggunakan waslap yang pertama terlebih dahulu. Nah, kemudian kita beri shampoo. Kemudian kita bilas menggunakan air yang kedua. Nah, kemudian kita keringkan bagian wajah dan juga rambut dari bayi menggunakan handuk. Si adik. Nah, selanjutnya kita akan membersihkan bagian tangannya. Kemudian kita buka dulu baju dari bayi dan juga kita letakkan terlebih dahulu bedongnya. Kemudian kita buka pakaiannya. Nah, selanjutnya yang pertama itu kita lap terlebih dahulu dengan waslap air pertama. Mulai dari ujung jari-jari sampai ke aksila. Kemudian juga kita lakukan pada tangan sebelahnya, dari ujung jari-jari sampai aksila. Nah, kemudian kita berikan sabun ataupun shampoo tadi. Kemudian kita bilas dengan air yang kedua. Dari ujung jari-jari sampai aksila di sebelahnya. Nah, kemudian setelah itu kita akan membersihkan mulai dari dada sampai ujung kaki. Nah, yang pertama itu kita akan buka dulu popoknya. Nah, di sini kita juga dapat melihat apakah bayi ini BAB atau tidak. Kemudian kita akan lap dulu dengan air yang pertama dan jangan sampai mengenai bagian tali pusar bayi. Oke, mulai dari dada secara perlahan, kemudian pahanya,
bagian kaki sampai ujung jari, dan kita lakukan pada bagian sebelahnya. Nah, kemudian kita beri sabun pada bagian dada sampai ujung kaki. Kemudian kita bilas menggunakan air yang kedua. Dan jangan sampai mengenai tali pusat dari bayi. Nah, selanjutnya kita keringkan mulai dari tangan dan juga bagian kaki. Nah, setelah itu kita akan membersihkan pada bagian punggung. Yang pertama, kita bersihkan dulu dengan air yang pertama ataupun kita lap dulu. Baik, bisa adik. Dan di sini lehernya kita tahan dari ujung atas leher sampai ujung kaki. Nah, kemudian kita berikan sabun dari belakang leher sampai ujung jari kaki. Nah, kemudian kita lap dengan air yang kedua ataupun kita bilas sabunnya. Baik, setelah itu kita keringkan bayinya. Nah, setelah itu kita akan masuk pada bagian genitalia. Dan jangan lupa untuk menutup daerah atas agar bayi tidak kedinginan. Dan jangan sampai mengenai tali pusat dari bayi. Yang pertama itu kita lap dulu dengan resep pertama. Bagian selangkangnya saja dan jangan sampai mengenai pada area genitalia langsung. Kemudian kita sabuni dan juga tidak mengenai area genitalianya. Selanjutnya kita bilas menggunakan waslap kedua. Selanjutnya, saya akan membersihkan pada bagian genitalianya, tetapi di sini tidak menggunakan sabun dan hanya menggunakan air pertama dan juga air kedua. Di sini saya menggunakan air yang pertama dulu, dimulai dari labia minora sampai labia mayora dari dalam keluar. Kemudian akan saya lap selanjutnya menggunakan air yang kedua, tetap dari arah dalam keluar. Kemudian setelah itu dikeringkan. Selanjutnya saya akan membersihkan area bokong. Yang pertama akan saya bersihkan dulu dengan air yang pertama. Baik, permisi adik. Sampai anusnya. Kemudian kita sabuni. Dan ketika menyabuni jangan sampai mengenai anus dari bayi. Kemudian kita bilas menggunakan air kedua. Baik, permisi adik. Setelah itu kita keringkan menggunakan handuk. Dan kita tutupi bagian yang tidak kita lakukan tindakan. Nah, selanjutnya saya akan melakukan perawatan dari tali pusatnya, yaitu dengan menggunakan aquades. Kemudian saya akan celupkan kain kasar dan saya peras. Kemudian saya akan membersihkan pada bagian tali pusat. Itu dimulai dari bagian bawahnya, kemudian ke atas dan searah, kemudian kita buang ke bengkok, kemudian kita ambil kasa yang baru, kemudian dari sisi lain dari paling bawah ke atas lalu searah, lalu kita buang ke bengkok.
Nah, setelah selesai, tidak perlu dikenakan menggunakan handuk. Selanjutnya, kita akan memakaikan popok dari bayi. Nah, ketika kita menggunakan popok ini, jangan sampai menutupi area tali pusat dari bayi. Nah, kemudian setelah itu kita pakaikan baju bersih. Oke, permisi adik. Nah, kemudian setelah kita memakaikan bajunya, kita cek suhu bayi ini kembali. Dan kita pastikan apakah setelah dimandikan bayi mengalami hipertermi ataupun hipotermi. Baik, setelah dicek suhunya itu normal, yaitu 36,5. Nah, tahap selanjutnya kita akan memakaikan bedong yang bersih. Dan kita akan geserkan dulu handuk setelah untuk memandikan. Isi adik. Nah, setelah kita selesai membedong bayi, selanjutnya kita akan melakukan terminasi kepada ibu dari bayi. Baik, permisi adik. Nah, baik ibu, saya sudah selesai memandikan bayi dan juga tali pusatnya. Dan saya sudah cek kembali suhu dari bayinya setelah memandikan dan hasilnya normal. Bagus ya ibu. Nah, ini ibu bayinya, boleh ibu menyusui langsung atau nanti aja juga boleh. Nah, gimana perasaan ibu setelah saya memandikan bayi ibu dan juga melakukan perawatan tali pusat? Perasaan saya lebih senang dan saya tahu bagaimana cara memandikan bayi. Oke, baik, bagus ya ibu. Nah, baik, tindakan yang sudah saya lakukan sudah selesai. Kemudian saya akan kembali di nurse station. Nanti jika ada hal lain yang ingin ditanyakan, boleh panggil saya di nurse station atau pencet tombol yang ada di atas bed ya bu. Baik bu, kalau gitu saya permisi dulu ibu. Selamat pagi bu. Selanjutnya kita bersihkan alat yang sudah kita gunakan. Sekian dari video saya, semoga video saya kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.